Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Faiz Ardiansyah, yang kedua Nur Ria Trimawarti, yang ketiga Maul Hakim. Di sini kami akan membahas tentang materi tinjauan pustaka. Yang pertama adalah pengertian tinjauan pustaka itu sendiri. Jadi apa sih yang disebut dengan tinjauan pustaka? Tinjauan pustaka sendiri itu diambil dari kata bahasa Inggris, yakni literature review, yaitu tinjauan pustaka merupakan bentuk tulisan terencana dan terperinci mengenai pandangan tentang suatu penelitian yang telah dilakukan terhadap penelitian lain yang sedang atau akan dilakukan. Umumnya, isi tinjauan pustaka bersifat kritis terhadap tema yang diangkat. Dalam sumber lain menyebutkan bahwa tinjauan pustaka atau yang disebut dengan kajian pustaka adalah daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, paper, disertasi, tesis, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip dalam nulisan proposal. Semua referensi yang tertulis dalam kajian pustaka harus dirujuk di dalam skripsi. Semua referensi yang ditulis harus huruf abjad huruf awal dari nama akhir atau keluarga penulis pertama dalam tahun penerbitan. Kajian pustaka dalam suatu penelitian adalah salah satu bagian yang sangat penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Cooper dalam Criswell mengemukakan bahwa kajian pustaka memiliki beberapa tujuan, yakni 1. Menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu. 2. Menghubungkan penelitian dengan literatur-literatur yang ada. Yang ketiga, mengisi celah-celah dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dari beberapa pengertian mengenai tinjauan pustaka, dapat ditarik kesimpulan bahwa tinjauan pustaka adalah bagian awal yang sangat penting untuk dilakukan oleh seorang peneliti sebelum memulai melakukan penelitiannya. Kajian atau tinjauan pustaka akan sangat menolong peneliti dalam menentukan hipotesis dari apa yang akan diteliti berikut. Juga agar meyakinkan pembaca bahwa penelitian yang ia lakukan belum pernah dilakukan sebelumnya. Sehingga secara tidak langsung tinjauan pustaka menjadi sebuah acuan agar tidak plagiasi dalam sebuah proses penelitian. Tinjauan pustaka 1. Sumber primer. Sumber primer adalah deskripsi langsung dari suatu kejadian oleh seorang yang benar-benar mengamati atau menyaksikan peristiwa tersebut. Sumber primer berasal dari karangan asli yang ditulis oleh orang yang mengamati atau mengerjakan sendiri. Contohnya yaitu buku harian, tesis atau disertasi, laporan penelitian, dan hasil wawancara. Yang kedua, sumber sekunder. Sumber sekunder adalah setiap publikasi yang ditulis oleh pengarang yang bukan merupakan hasil pengamatan langsung dari peristiwa-peristiwa yang dilukiskan. Contohnya yaitu ensiklopedia, textbooks, kamus, dan buku pegangan. Menurut Howard dan Sharp, yang merupakan contoh sekunder yaitu buku teks, tesis dari jurnal, dan buku publikasi. Sumber tersier bisa digunakan sebagai informasi awal dan untuk penelusuran lebih lanjut. Contohnya yaitu indeks, abstrak, dan bibliografi. Klarifikasi data terdapat klarifikasi yang didasarkan pada bentuk yang diuraikan sebagai berikut. Yang 1. Sumber tertulis: buku harian, surat kabar, majalah, buku-buku pengetahuan, surat-surat keputusan, dan lain-lain yang secara umum dapat dibedakan atas bahan-bahan yang ditulis tangan dan yang dicetak atau diterbitkan oleh penerbit.
Yang kedua, sumber tidak tertulis. Segala bentuk sumber bukan tertulis antara lain rekaman suara, benda-benda hasil peninggalan sejarah, file dan slide. Fungsi filosofis tinjauan pustaka. 1. Mengetahui sejarah masalah penelitian. 2. Membantu memilih prosedur penyelesaian masalah penelitian. 3. Memahami latar belakang teori masalah penelitian. 4. Mengetahui manfaat penelitian sebelumnya. 5. Menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Yang keenam, memberikan pembenaran alasan pemilihan masalah penelitian. Kaidah penyusunan tinjauan pustaka. Langkah pertama dalam menyusun tinjauan pustaka yaitu dengan pemilihan topik yang dapat dilakukan dengan pemindahan berbagai jurnal akademik. Mendiskusikan ide-ide terkait penelitian dengan rekan peneliti atau pendidik dan fokus pada satu topik penelitian tertentu. Langkah selanjutnya yaitu mencari literatur terkait dengan cara mengidentifikasi sumber-sumber data primer maupun sekunder yang paling relevan dan bermanfaat bagi peneliti. Setelah menemukan pustaka yang relevan, langkah berikutnya dalam proses penyusunan tinjauan pustaka yaitu mengembangkan argumen. Langkah ini merupakan langkah perencanaan di mana peneliti dituntut untuk mengembangkan argumen melalui dua tahapan. Dua tipe argumen yang harus dikembangkan adalah A. Argumen temuan dan B. adalah argumen dukungan. Langkah selanjutnya adalah melakukan survei dan kritik terhadap literatur berdasarkan kedua macam argumen yang telah dikembangkan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk meninjau kembali berbagai pustaka yang ada terkait topik penelitian untuk melakukan penilaian secara kritis pada setiap literatur untuk menganalisis isi yang meliputi unsur-unsur penting dalam penelitian. Menulis tinjauan pustaka merupakan langkah terakhir dalam rangkaian proses penyusunan tinjauan pustaka yang dilakukan dengan mengembangkan hasil analisis dan kritik terhadap berbagai literatur. Untuk menulisnya dapat dibuat kerangka detail terlebih dahulu yang antara lain mengidentifikasi tema-tema dan pola-pola yang muncul dan selanjutnya menerjemahkan ke dalam bagian atau heading dan sub-sub bagian atau subheading yang tersusun secara logis. Demikian dari kelompok